Shalom Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah.
Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita ada lagi di penghujung bulan September. Kita boleh ada lagi di minggu yang terakhir di bulan ini. Semua karena anugerah Tuhan kalau kita boleh ada di hari ini. Puji Tuhan, begitu baik Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara semua di rumah, dan semua kita. Kalau kita boleh menikmati sampai hari ini dengan kekuatan, kesehatan. Semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang di rumah, semua saudara bersaudara, adik-adik semua. Kita mau siapkan hati kita pagi ini. Kita mau memulai ibadah dengan bersukacita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ada lagi dengan kekuatan, dengan kesehatan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap berkata Yesus tetap baik dalam hidup kami. Kami siap memuji Tuhan pagi ini melalui ibadah online pagi hari ini. Yang sukacita, yang sama-sama mau memuji Tuhan pagi hari ini, sama-sama kita mau berkata, amin, haleluya. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap keadaan sakit atau sembuh, kurang atau dalam kelebihan, apapun keadaan kita. Mari sama-sama kita mau bersyukur. Kita mau tetap berkata, Yesus tetap baik dalam hidupmu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa dalam hidupmu dan hidupku. Mari tetap bersyukur. Sekali lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
hatiku ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, ku luar biasa. Sekali lagi ya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, ku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita luar biasa, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam segala hal kita mau tetap berkata, Yesus terlalu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ada kesempatan bagi kami pagi hari ini. Bahkan selalu dalam hidup kami. Kami terus mau menikmati kehadiran. Mari bawa kami masuk lebih dalam lagi. Kami gak mau puas sampai di sini, Bapa yang baik. Mari bawa kami. Ini hati kami. Ini seluruh hidup kami. Kami mau dituntun. Kami mau dibawa masuk lebih dalam lagi. Menikmati kehadiran-Mu. Dalam kesendirianku. Dalam kesakitan. Dalam kekuranganku, dalam ketidakberdayaanku, Yesuslah yang memberikan kami semua kekuatan. Terima kasih Bapa, kami siap menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi sama-sama, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu kan nyata dalam kami. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, kami memuji-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pribadi kami. Oh Yesus, syaralabaya sundaralamu. Kami terbuka di hadapan-Mu, Yesus, segala-galanya dalam hidup kami. Kami tahu melalui kebenaran firman-Mu akan kembali menguatkan kami untuk terus kami melangkah. Kaki kami semakin kuat, lutut kami semakin kuat, hati kami semakin terpaut kepada-Mu. Berbicaralah bagi kami, berbicaralah bagi kami. Yesus, segala-galanya dalam hidupku. Haleluya. Kaulah segala
dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Apapun yang terjadi, Kaulah yang ku pandang di lama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu, Pak Didi. Kami siap mendengar, kami siap diberkati. Sama-sama yang di rumah dan semua kami berkata, amin. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Biar pagi hari ini di minggu yang keempat pada bulan September 2020. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir September. Kita tetap bergairah karena Tuhan kita yang dahsyat, yang ajaib. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita tetap optimis, kita tetap percaya bahwa segala sesuatu di bawah kendali Tuhan Yesus. Untuk itu, biar sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang luar biasa, untuk minggu yang luar biasa. Kami boleh terus Tuhan jagai, proteksi dengan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan terus memberkati, mengurapi setiap kami dengan pengurapan yang baru, yang spesial, berlimpah-limpah untuk hamba-hambamu, untuk anak-anakmu Tuhan yang sebentar kami masuk di dalam ibadah raya untuk minggu keempat.
Tuhan mengurapi juga untuk setiap yang ada di studio ini. Kiranya Tuhan terus mengurapi, memakai kami, memberikan roh hikmat pewahyuan, sehingga seluruh kebenaran firman yang disampaikan pagi hari ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang memakai mulut lidah bibir hamba-Mu. Bungkus kami dengan kasih-Mu dan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan juga kirimkan pasukan malaikat-Mu berlaksa-laksa untuk mengawal kami senantiasa. Di minggu yang baru, di minggu keempat ini, Tuhan terus menjaga kami, melindungi kami dengan sempurna, memberikan gairah, memberikan pengurapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Pagi hari ini tema khotbah dari 1 Petrus 4 ayat 7 berbicara mengenai first thing first. Jadi ada yang penting, yang lebih penting, dan bicara yang lebih, yang teramat penting, yang terutama dalam kehidupan kekristenan kita. Nih apa sih yang Tuhan inginkan? Saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, berarti ini yang terpenting, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya ulangi ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita percaya bahwa segala sesuatu sudah dekat, artinya kesudahannya sudah sampai di finalnya. Kita masuki tahun 5781, tidak terasa di tahun Ibrani, penanggalan Ibrani, di tahun mulut Tuhan mengajar yang disebut Pei Alep. Biarlah pagi hari ini kita dapat sesuatu yang baru dari Tuhan mengenai apa sih yang terpenting dalam hidup kerohanian kita. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasai dirimu itu buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Self control. Kenapa sih manusia rohani kita, ya, kerohanian kita harus bisa menghasilkan buah penguasaan diri? Karena pada dasarnya manusia itu 80%, 70-80% hidupnya itu di bawah alam sadar. Kebanyakan alam bawah sadarnya. Jadi hanya 20-30% alam sadarnya. Maka Tuhan katakan berdoa dan berjaga-jaga. Diingatkan penguasaan diri. Ya, kalau saudara dan saya tidak bisa menguasai diri, maka nggak bisa tenang, panik. Baru kelihatan mulai agak enak, baru mulai dicabut PSBB, baru mulai yang disebut new life atau new ya yang pemerintah berlakukan, ya, satu aturan baru, new normal. Tapi melonjak lagi, naik lagi, ya, COVID-19-nya, ya, sekarang PSBB lagi, ya, orang-orang yang usaha, yang kerja mulai turun lagi, ya. Belum lama ini beberapa perusahaan-perusahaan besar pun sudah mulai mem-PHK besar-besaran, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Lebih banyak lagi. Perhitungan manusia, kita boleh memperhitungkan dari bulan 1, bulan 3, atau sampai bulan 6 tahun ini selesailah semuanya. Oke, masuk new normal, oke. Nggak taunya bulan 7, bulan 8, bulan 9, shit, dia naik lagi. Ya, sampai mungkin vaksinnya dikeluarkan. Itu paling cepat kemungkinan di bulan Januari atau Februari. Berarti saudara masih harus tunggu bulan Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan lagi. Apa yang akan terjadi ke depan? Saudara dan saya jangan panik. Kita harus bisa yang namanya menghasilkan buah roh yang disebut penguasaan diri, baru bisa tenang. Setelah tenang, saudara dan saya bisa berdoa. Waktu saudara dan saya bisa berdoa, di situ saudara bisa mendengar suara Tuhan. Maka dikatakan, tapi yang terutama di sini dikatakan di ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, setelah saudara bisa berdoa, saudara bisa tenang, saudara bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, diingatkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 8,
Tetapi yang terutama, berarti yang terpenting adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa? Kembali lagi kepada kasih, karena kasih adalah yang terbesar. Hari-hari terakhir ini akan menjadi suam. Orang akan mengasihi satu sama lain semakin berkurang. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Tapi apakah kita mengikuti kasih kebanyakan orang semakin dingin, atau kita harus semakin lebih semangat lagi untuk saling mengasihi? Ini yang terutama, ini yang terpenting. Nah, saudara, kita akan lihat konkretnya. First thing first ini bentuk konkretnya dalam Matius 23 ayat 23. Nanti lihat di sini. Matius 23 ayat 23 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting, nah ini yang terpenting. Jadi yang terutama dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan pertama, belas kasihan dan kesetiaan. Ada 3. Yang terpenting dalam hukum Taurat adalah belas kasihan, keadilan, belas kasihan, keadilan, B, belas kasihan dan kesetiaan. Ya, yang satu harus dilakukan. Yang mana yang dilakukan? Persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Ya, jadi perpuluhan penting nggak? Penting. Tapi yang terpenting, ya, belas kasihan, keadilan dan kesetiaan. Jadi dari persepuluhan itulah kita pakai untuk punya belas kasihan, ya, terhadap sesama. Seharusnya kalau gereja sudah prepare dari jauh-jauh hari melihat dari firman Tuhan ini, ya tentu kita sudah tidak usah panik, tidak usah bingung. Sekarang banyak gereja pun mau masuk ke Desember bingung, gimana caranya ya Natal, bagaimana ya mau buka tempat juga. Kemarin ada satu kawan kita, ya karena keadaan makin lama makin turun, operasional gereja tetap harus jalan. Nah, gak ada pemasukan dari perpuluhan, akhirnya dia paksakan 2 kali, ya, di Surabaya 2 kali ibadah 2 minggu berturut-turut. Pendetanya kena COVID, kemudian pendetanya meninggal. Saudara, kita tidak boleh pakai kita punya pikiran. Kita harus tanya sama Roh Kudus. Makanya tadi, ya, sudah segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai diri. Jadi tenang dulu aja. Sudah, nggak usah bingung, nggak usah panik. Setelah itu berdoa untuk tanya sama Tuhan. Nah, setelah itu kasihi sesama dengan apa? Tadi konkretnya apa? Belas kasihan, keadilan dan kesetiaan. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Itu yang terpenting. Jadi dari persepuluhan, saudara, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ada banyak gereja mungkin yang sekarang jadi bingung. Bagaimana nih, nggak ada persepuluhan atau kurang sekali persepuluhan masuk nih. Kenapa? Kita bergantung sama Tuhan, bukan bergantung sama perpuluhannya. Tuhan bisa pakai macam cara kok. Nggak harus dari persepuluhan aja juga bisa. Makanya kembali lagi, yang penting, yang terpenting di sini kita punya nggak sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, rasa keadilan, rasa belas kasihan dan kesetiaan. Apa itu keadilan? Ya, keadilan bicara tentang adil. Adil itu kan bicara keseimbangan, ya, tidak memihak. Nah, belas kasihan, compassion, ada belas kasihan nggak satu sama lain? Atau sudahlah, yang penting gereja saya aja yang aman, masa bodoh yang gereja yang lain. Ya, berarti kita tidak punya belas kasihan. Yang penting keluarga saya selamat, yang lain masa bodoh. Ya, karena keadaan juga masing-masing bagaimana menyelamatkan diri dalam keadaan yang sulit ini, yang terjepit ini, dalam krisis ini. Bahkan krisis ekonomi yang sudah mewabah di seluruh dunia, bukan hanya pandemi COVID-nya saja. Ya, makin banyak orang, makin banyak yang jobless, tidak ada pekerjaan. Ya, tapi tetap nggak, saudara dan saya, tetap setia nggak beribadah, tetap setia nggak mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan tetap setia, kenapa kita nggak bisa tetap setia? Ya, Tuhan mau, itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang saudara dan saya kerjakan, ya, apa yang saudara tabur, kita akan tuai. Itu tetap, itu prinsip dasar. Itu sudah absolut mutlak. Jadi jangan lagi pakai wah karena keadaan bingung. Nah, yang kedua di sini dikatakan di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10, yang terutama, yang terpenting, setelah tadi hukum mengenai kasih, belas kasihan,
keadilan dan kesetiaan. Kita baca dalam Pengkhotbah 10 ayat 10. Ya, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Perhatikan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Maksudnya begini, kalau kapak saudara mau pakai, kalau tidak diasah dulu, saudara harus pakai tenaga yang besar. Atau pisau tidak diasah, saudara memotong daging, pasti pakai tenaga yang lebih besar. Jadi kita perlu diasah, perlu mengasah dulu. Ya di sini. Tapi yang terpenting, oke di sini baik itu ya. Jadi nggak usah pakai tenaga. Tapi yang terpenting adalah yang terutama untuk keberhasilan di dalam era COVID, pandemi, di dalam era yang namanya krisis ini adalah hikmat yang dari Tuhan. Saudara dan saya baru bisa berhasil. Ya tadi yang terpenting belas kasihan, keadilan dan kesetiaan. Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Kembali lagi, sekarang yang terpenting dalam menghadapi ya tekanan problem ini adalah hikmat yang dari Tuhan. Kita harus mendapatkan hikmat yang dari Roh Kudus, baru bisa berhasil. Kalau tidak, saudara akan berat sekali menghadapi penghidupan ini, kehidupan yang saat ini kita hadapi, yang kita jalani. Nah, apa hikmat yang dari atas? Hikmat yang dari Tuhan. Ya, hikmat yang dari Tuhan itu apa? Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Catat, murni. Selanjutnya pendamai. Ya, ketiga peramah, penurut, keempat penuh belas kasihan. Ya, kembali lagi tadi penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, itu tadi keadilan lagi tadi, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kalau saudara mau dapatkan hikmat, ya patokannya dari hikmat dari atas, dari sorga, dari Bapa di sorga, dari Roh Kudus. Pertama, murni. Kembali lagi dari hati lagi. Hati kita harus murni. Ya, bukan licik. Murni. Kemudian pendamai enggak? Peramah, penurut, penuh belas kasihan. Buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ujung-ujungnya peace, damai. Itu hikmat yang dari atas. Itu hikmat yang murni, yang dari Bapa di sorga. Itu hikmat dari Roh Kudus. Jadi waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi problem, ya, kita harus memiliki hati yang murni. Kita harus memiliki rasa belas kasihan. Kita harus membawa damai. Bagaimana mendamaikan keadaan? Ya, bagaimana supaya semua orang juga bisa makan? Ya, jangan cuma diri kita. Bagaimana nih solusinya? Minimal kan asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya nggak ada, ya nggak usah berpikir mau beli ini, mau beli itu, nggak usah lagi. Saudara, dalam bertahan di era pandemi ini, ya yang penting ada damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera itu penting? Karena damai sejahtera dari Tuhan yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Ya, catat baik-baik. Damai sejahtera Tuhan yang memelihara. Ya, bukan uang saudara, bukan. Uang itu tambahannya, nanti dia ikutin kalau kita ada damai sejahtera. Tapi kalau sudah tidak ada damai sejahtera dalam keluarga, saling menyalahkan, ribut terus, ribut, maka tidak ada pemeliharaan Tuhan di situ. Yang ada iblis intervensi. Ya, tambah kacau, tambah bingung, tambah tidak ada solusi. Ya, padahal kita punya Raja Damai, Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Tuhan. Jadi damai sejahtera itu yang memelihara setiap kehidupan orang percaya. Setelah ada damai sejahtera, jangan sampai hilang damai sejahtera. Patokannya di situ. Kalau saudara sudah mulai rasa kecewa, bisa nggak jaga damai sejahtera? Ya, jaga hati, jaga damai sejahtera hati. Kalau bisa, saudara akan keluar. Kita akan lebih daripada pemenang.
Itu yang terpenting. Hikmat yang dari atas. Untuk supaya saudara dan saya bisa berhasil. Bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Mari saya mengajak kita terus ya, tetap bergairah, tetap percaya. Ya, badai pasti berlalu. Ya, memang ini agak panjang. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting saudara kan sehat. Pun kalau ada yang kena sakit, Tuhan juga pasti sembuhkan. Kalau sakit kita minta ampun, mungkin ada kesalahan, kelalaian dalam hidup kita. Ya, Tuhan ampuni saya, basuh saya dengan darah-Mu Tuhan Yesus, supaya saya bisa lebih lagi peka mendengar suara-Mu dan taat melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu yang terpenting. Ya, ada satu lagu yang bilang begini, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Saudara dan saya mau memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan di pihak kita. Ya, Tuhan menghendaki kita memiliki belas kasihan. Tuhan menghendaki memiliki keadilan, kesetiaan kepada Dia. Maka Tuhan akan berikan juga hikmat yang terpenting itu, yang terutama untuk menghadapi masa krisis. Saudara diberikan pikiran Tuhan, murni, penuh dengan belas kasihan, peramah, penurut, penuh dengan buah-buah kedamaian. Pasti nanti ada, Tuhan kasih lagi, oh keluar dari sini, begini. Solusinya pasti ada. Ya, saudara, kita punya pikiran terbatas. Jangan selalu memakai pikiran kita, tapi pakai pikiran Kristus. Makanya waktu itu kan berbicara mengenai perspektif Kristus, sudut pandang Tuhan. Nah kali ini kita harus melihat yang terpenting menurut Tuhan itu apa. Yang terutama itu apa. Perpuluhan, iya baik. Tapi setelah perpuluhan, kemana? Ada nggak keadilan? Ada nggak damai? Ada yang namanya kesetiaan? Ada nggak belas kasihan? Yang satu harus dilakukan, yang lain yang ditinggalkan. Setelah itu, solusinya bagaimana menghadapi masa krisis ini? Kita minta hikmat yang dari Roh Kudus. Minta aja sama Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat. Jadi bukan hanya berikan pada kita iman, pengharapan dan kasih, tapi juga hikmat yang dari Tuhan. Bagaimana saya bisa menghadapi kehidupan ini? Day by day, hari lepas hari. Kalau saudara bisa membawa damai, saudara selalu berpikir untuk semua orang, berpikir keadilan, berpikir penuh dengan belas kasihan, maka pasti akan ada solusi. Apalagi kita setia sama Tuhan, setia sampai akhir, setia memuliakan namanya, setia melayani Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti, asalkan kita murni di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang luar biasa. Di minggu yang keempat ini, Tuhan terus mengurapi, memberkati setiap kami. Pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Bahkan seluruh gereja-Mu Tuhan Yesus. Baik yang ada di Indonesia, bangsa-bangsa sampai di Yerusalem. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Tapi kami harus mengerti mana yang terutama dalam hidup kami ini. Mana yang terpenting, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Kami sudah mengembalikan persepuluhan, baik, tapi kami juga harus memiliki rasa keadilan, ada memiliki rasa belas kasihan terhadap semua orang, bahkan kesetiaan, baik kepada Tuhan Yesus, baik juga kepada gereja-Mu Tuhan Yesus, kepada keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan juga memberikan kepada kami hikmat yang dari atas, hikmat yang murni, hikmat yang membawa damai, hikmat yang penuh dengan buah-buah roh. Kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah memateraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, dalam seluruh eksistensi kehidupan kami. Tuhan mengurapi, mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan terus mengurapi, memberkati setiap kami, setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Lalu sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada minggu keempat di bulan September ini. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami.
Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kiranya Tuhan memberikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga. Jemaat yang kasih Tuhan, biarlah kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing sepanjang minggu ke depan ini dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di orang-orang yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you.